jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam setiap langkahku, ada di manapun kau lihat aku berjejak tanpamu. Tak kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam, percayaku sepenuhnya, percayaku sepenuhnya di dalam. Benar, Bapak. Setiap langkah kami, Bapak tahu, dan juga diucurkan, diberikan anugerah yang datang daripada Tuhan Yesus. Demikian juga hari ini, ketika kami datang kepadamu, kami tahu kami menerima anugerah Tuhan untuk dikuatkan dan untuk melihat kepada kebenaran yang menghidupkan kami. Sebab bukan dunia yang menghidupkan kami dan menentukan kami, tetapi apa yang Bapa dan Tuhan Yesus firmankan buat kami. Oleh sebab itu berfirmanlah pada kami hari ini, sehingga kami diteguhkan dan melihat bahwa sungguh kemenangan sudah ada di pihak kami. Di dalam nama Yesus kami siap. Mari kita semuanya siap katakan amin. Oke, selamat pagi saudara-saudara semua. Hari ini kembali kita akan menjalankan ibadah online. Sebelumnya Nah, topiknya hari ini adalah kelanjutan dari minggu lalu. Ya, jadi minggu lalu kita akan melihat bahwa kita disuruh untuk berdiri teguh. Tetapi hari ini kita melihat lagi bahwa berdiri teguh adalah salah satu bagian, satu langkah. Anda kemudian harus melangkah lagi ke hal yang lain. Oke, dan langkah apa ini? Nah, kita lihat saja firman-Nya langsung. Ya, dimulai dengan ayat pasal 6. Efesus, dari kitab Efesus pasal 6 dan ayat 10. Oke, firman dikatakan begini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Dilanjutkan di ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Bapak Ibu, kita melihat di sini bahwa Tuhan menyuruh kita minggu lalu untuk berdiri teguh. Nah, Anda sudah melihat dari minggu lalu, kalau Anda belum dengar, Anda lihat aja ya rekaman dari minggu lalu bahwa untuk tetap berdiri atau berdiri teguh itu bicara di mana Anda berdiri. Apakah Anda mau berdiri di kerajaan dunia atau Anda mau berdiri di kerajaan Allah? Itu yang menentukan apakah Anda bisa berdiri teguh. Tetap berdiri, ya. Tetapi kemudian nggak cukup untuk berdiri saja, nggak cukup Anda tahu bahwa Anda anak kerajaan Allah, Anda adalah warga kerajaan Allah, tetapi Anda harus dikatakan kuat di dalam Tuhan, bukan di lain tempat, di dalam Tuhan. Kenapa? Saudara-saudari, begini, Anda coba bayangkan, tekanan dunia akan berusaha membuat Anda rubuh ataupun juga membuat Anda tergeletak. Anda akan dibuat selalu merasa tidak sanggup lagi. Ketika Anda merasa tidak sanggup, maka Anda tidak sanggup berdiri, tidak berdiri lagi, tidak mempunyai pengharapan lagi. Nah, inilah yang Tuhan datang ketika Anda dikasih firman, dikasih kebenaran bahwa Anda warga kerajaan Allah, bahwa bukan Anda saja yang berperan di kerajaan Allah berdiri buat Anda, sehingga Anda bisa berdiri memiliki harapan. Tetapi itu nggak cukup buat berdiri saja. Anda harus menjadi kuat sehingga apa? Anda mau melangkah mengambil apa yang sudah disediakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sebab itulah inilah yang menjadi bagian kita juga, kuat di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kemudian dikatakan begini, ya. Ini ayat yang terkenal, ya, Efesus 6, 14 ayat sampai 18 dikatakan, jadi berdirilah tegak, berikat pinggang kebenaran, berbaju sirah keadilan, kakimu berkasih kerela untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman
Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah kata keselamatan pedang roh, yaitu firman Allah dan segala doa dan permohonan. Amin. Nah, banyak orang ketika dia mulai mengalami tekanan, dia pikir ini peperangan rohani nih. Kalau kemudian dia mulai berpikir dengan ayat ini 14-18a. Tetapi sering nggak dalam kehidupan nyata kita, ya, kehidupan nyata nih, ketika kita ada dalam keadaan tertekan, Anda mudah nggak ingat firman Tuhan? Anda mudah nggak ingetin urutannya? Mungkin 1-2 Anda ingat, oh ya saya harus berdiri tegak. Ada saya orang dekat pinggang kebenaran, tapi habis itu apa ya? Ketika Anda lupa, Anda pikir Anda nggak kuat. Anda pikir Anda nggak lengkap mempergunakan peralatan itu. Nah, saya mau kasih tahu, saya tidak bahas tentang satu persatu ikat pinggang dan kebenaran apa. Tapi saya mau katakan, firman Tuhan jelas. Kalau Anda melihat bahwa semua ini ikat pinggang kebenaran, dalam bahasa Inggrisnya truth, kebenaran itu. Yesus dalam Yohanes 14:6 dikatakan, akulah kebenaran. Oke, dan kemudian disuruh katanya berbaju sirahlah keadilan. Dalam bahasa aslinya adalah righteousness. Keadilan di sini dalam konteks bahwa kita telah dibenarkan. Jadi ketika dalam 2 Korintus 5:21 bahwa dia tidak bersalah, dia mati, ya, dia tidak bersalah namun dia disalibkan demi dosa kita supaya kita dibenarkan. Anda melihat bahwa kita dibenarkan adalah karena Yesus. Kita mengenakan kebenaran adalah Yesus. Kemudian lagi dikatakan bahwa kakimu berkasukan berita Injil. Dalam Filipi 2 dikatakan bahwa Yesus walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang bisa dipertahankan, tapi justru dia mengosongkan dirinya dengan rela turun ke dunia menjadi seorang hamba. Untuk apa? Untuk memberikan Anda kabar baik. Injil itu kabar baik. Itulah kasut memberitakan Injil adalah Yesus, kerelaan Yesus. Kemudian di dalam Ibrani 2:12, saudara, di dalam Galatia 3, saudara, dikatakan Yesuslah iman kita. Mata kita tertuju pada iman. Dalam Galatia 3 dikatakan sebelum iman itu datang, sebelum Yesus datang, jadi Yesus sama dengan iman, kita di bawah hukum Taurat. Tetapi sesudah dia datang, kita di bawah pengawasan kasih karunia. Lalu dikatakan dalam Titus 3 bahwa Yesuslah juru selamat kita. Dan kemudian saudara-saudara tentang firman Allah yang adalah pedang roh, dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1 bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Jadi dengan kata lain saya mau katakan semua perlengkapan Allah ini adalah bicara tentang pribadi Yesus. Jadi kalau Anda nggak tahu tentang, Anda lupa ketika Anda tertekan, ketika Anda punya masalah, Anda lupa mana ya baju sirahnya apa ya, keadilan atau apa, Anda nggak perlu takut. Tuhan tahu ketika di dalam suatu peperangan Anda banyak sekali kita udah lupa hal-hal karena tekanan udah semua, dan bukan lagi kekuatan kita, tetapi saya kasih tahu mudah untuk berperang dengan kemenangan. Yang perlu Anda tahu adalah semua ini adalah bicara tentang Yesus. Anda nggak perlu bicara tentang saya harus pakai baju apa, ketopong apa. Ya saudara nggak perlu. Anda ketika perang, Yesus baik. Tahu aja, Anda pakai Yesus. Amin. Nah, inilah yang kita mau bicarakan sekarang. Ya, kita mau bicarakan sekarang. Nah, firman Tuhan dikatakan di dalam Daniel 11, dikatakan umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak. Inilah umat yang mengenal Allahnya akan kuat. Anda menjadi kuat untuk apa? Anda bertindak, Anda dan saya bertindak. Ketika kita menjadi kuat, bukan kita menjadi yang hebat, enggak. Anda mulai bertindak. Bertindak bagaimana? Anda mengambil, Anda melangkah, Anda menerima kemenangan yang dari Tuhan. Bukan Anda yang berperang, Tuhan yang berperang. Tuhan berikan kemenangan, tapi pemberian itu harus kita tindak lanjuti. Anda harus ambil. Ketika Tuhan bilang bahwa bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan Anda, Dia yang dihancurkan tubuhnya. Tapi kalau Anda dan saya tidak bertindak untuk menerimanya, itu nggak akan terjadi. Amin. Oleh sebab itulah kita harus mengenal Dia, mengenal Yesus. Bukan mengenal masalah kita bagaimana, kemampuan kita bagaimana, kekurangan kita bagaimana. Semua orang ada kekurangan. Tetapi ketika kita semakin mengenal Tuhan, kita akan semakin kuat. Semakin kuat bicara, kita akan semakin bertambah baik. Kita akan semakin bertambah menjadi orang-orang benar. Amin. Inilah, dan akhirnya kita akan bertindak. Jadi saudara melihat sendiri, kuat tujuan kita menjadi kuat adalah supaya kita bisa bertindak menerima apa yang Tuhan
Yesus telah sediakan buat kita. Amin. Lalu kemudian saudara, mengenal di sini, kata mengenal, umat yang mengenal Allahnya, kata aslinya adalah yada. Yada ini bukan mengenal berdasarkan pengetahuan. Anda bukan mengenal Tuhan berdasarkan kalau sekedar hanya baca firman, iya, itu adalah relnya, jalannya, tetapi supaya Anda nggak melenceng. Tetapi mengenal yang lebih Tuhan mau lagi adalah Anda berhubungan dengan inti dengan Dia. Anda bukan mengenal dari kata orang, Anda setiap hari kenal Dia, berjalan sama Dia. Amin. Inilah yang Tuhan mau buat kita. Nah, saudara, kita lanjut lagi. Mencari kuat dalam Tuhan jadi bagaimana, Pak? Ya, menjadi kuat di dalam Tuhan, saya katakan kita lihat dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 begini, saudara. Karena kembali saya ingatkan bahwa setelah kita berdiri minggu lalu, kita harus berdiri teguh, kemudian gak cukup berdiri teguh, kita harus menjadi kuat. Oke? Nah, bagaimana menjadi kuat? Saya mengatakan menjadi kuat hanya ada dua hal. Gak perlu terlalu banyak-banyak. Dua hal aja yang Anda harus ingat dan jalankan itu. Ya, kita lihat ayat firman. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Anda lihat kunci-kuncinya. Oleh kasih karunia, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, saudara, untuk menjadi kuat, tadi kita melihat ya, di dalam firman Tuhan Efesus 6, tetapi sebelumnya firman Tuhan sudah menyiapkan kita di ayat pasal 2, ya, pasal sebelumnya Tuhan kasih tunjuk untuk kita menjadi kuat. Itu adalah berdasarkan kasih karunia, bukan berdasarkan kemampuan kita, bukan berdasarkan kekuatan kita, semua karena karya Yesus. Ketika bukan hasil usaha, bukan karena kita layak, itulah yang disebut kasih karunia. Anda menjadi kuat ketika Anda tahu saya nggak beres, saya nggak layak Tuhan, tetapi Tuhan tetap berikan. Anda nggak akan bisa jadi kuat ketika Anda merasa begini, Tuhan akan jawab doa saya ketika saya sungguh-sungguh berdoa, saya doa puasa. Nggak salah doanya, nggak salah doa puasanya. Tetapi masalahnya ketika Anda mengandalkan kemampuan, kelayakan kita untuk benar-benar berdoa puasa, saya mau tanya Anda dan saya, sanggupkah kita benar-benar 100%? Kalau Anda merasa sanggup, ada orang lain yang lebih baik dari Anda. Amin. Mereka lebih layak dong. Tapi kenapa Anda bisa diterima? Anda dapat pertolongan Tuhan karena kasih karunia, bukan karena kesanggupan kita. Nah inilah, kalau kita bersandar kepada kemampuan kita, doa kita, perbuatan kita, pemberian kita, maka ketika kita mulai nggak memberi, nggak ada sesuatu yang kita bisa beri buat Tuhan, kita anggap kita nggak layak. Anda nggak akan jadi kuat. Tetapi ketika Anda tahu Tuhan, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak layak, saya nggak beres, masih nggak beres, saya masih berusaha untuk jadi orang benar. Tapi ketika Anda tahu, Anda tetap dapat karena kemurahan Tuhan. Itulah yang membuat Anda menjadi kuat. Amin. Hasil karya Tuhan Yesus. Jangan ada yang membanggakan diri. Jangan ada yang membuat diri manusia ataupun Anda sendiri merasa saya layak Tuhan. Saya sudah jadi pelayan Tuhan. Saya sudah berdoa begini. Saya sudah sungguh-sungguh. Tidak ada satu hal pun yang membuat kita layak di hadapan Tuhan. Tetapi hanya kasih anugerah Tuhan. Inilah yang membuat kita kuat karena karya Yesus. Nah saudara-saudari, apa aja karya Yesus? Karya Yesus ada begitu banyak buat kita. Dan ini hanya sebagian. Saya hanya kasih unjuk buat sebagian. Nanti Anda kalau tak usah lihat semua, saya nggak bahas semua kok. Ya, karena untuk berperang, ketika keadaan menjadi kacau, keadaan membingungkan, Anda nggak perlu tahu banyak. Tuhan mengerti itu. Anda hanya harus tahu dan kenal Dia aja. Amin. Nah inilah. Kalau Anda nggak keburu, nanti saya kasih linknya untuk Anda bisa print ini. Oke? Ya. Nah inilah hasil karya Yesus yang disebut di dalam Dia. Artinya apa? Kita nggak dapat di luar Tuhan. Oke? Inilah karya Yesus. Dan ini adalah ayat-ayatnya. Semua dari Efesus. Lihat, Anda disuruh menjadi kuat di Efesus 6, tetapi sebelumnya Tuhan sudah menyiapkan Anda di Efesus 1 sampai 3.
Bahkan kalau Anda baca lagi lebih lanjut juga ada, ini sebagian Anda menjadi kuat menerima kasih karunia. Kenapa? Oleh karena Yesus. Kalau Anda baca di dalam Efesus 1 semua di dalam Dia, di dalam Kristus, Anda menerima segala berkat rohani, itu Efesus 1 ayat 3. Kemudian Anda akan dijadikan kudus tak bercacat, itu Efesus 1 ayat 4. Dan Anda ditebus dalam dosa. Semua Anda dimateraikan Roh Kudus. Artinya Anda juga pun diurapi. Itu semua karena Kristus. Efesus 1 ayat 11. Yang menjadi masalah adalah kita menjadikan kuat adalah kita pikir karena usaha kita, bukan karya Tuhan Yesus. Sehingga ketika kita masih belum bisa apa, kita belum melakukan sesuatu yang benar dari Tuhan, kita pikir kita nggak ada kekuatan. Ini yang membuat umat-umat menjadi lemah karena mereka tidak mengenal Tuhan. Yesus dalam Yohanes katakan, Yesus adalah kebenaran dan kasih karunia. Anda harus mengenal Tuhan Yesus, kasihnya dan kasih karunia-Nya. Inilah kasih karunia, pemberian Tuhan. Bukan karena kelayakan kita, ini yang menjadi kita kuat, ini yang harus kita kenal. Bukan tentang yang lain. Oh iya, saya harus berdoa kayak Yesus. Bukan itu. Saya harus belajar teologi. Bukan itu. Anda akan diberkati, bukan Anda diberkati bukan karena Anda belajar teologi. Anda diberkati karena Anda mengandalkan kasih karunia Tuhan. Amin. Jangan mau ditaruh beban yang seharusnya bukan kita tanggung. Ketika beban itu semakin berat, Anda akan gak jadi kuat. Bahkan untuk berdiri teguh aja gak bisa. Tetapi Tuhan memberikan Anda kekuatan. Kenapa itu? Anda akan mulai menjadi kuat ketika Anda melihat kasih karunia. Apa yang Yesus lakukan di dalam Dia buat Anda. Anda dibangun menjadi bait Allah. Anda diizinkan masuk kata kasih karunia. Ini semua karena karya Yesus dan diberikan bukan karena Anda layak. Tadi ingat Efesus 2, jangan ada seorang pun yang meninggikan atau membanggakan dirinya. Amin. Nah, Bapak Ibu, kemudian tadi saya katakan ada dua. Yang pertama tadi jadi kuat adalah di dalam kasih karunia Tuhan, karya Yesus. Yang kedua apa? Kita melihat Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Tadi yang di dalam tadi firman Tuhan dikatakan oleh kasih karunia. Sekarang oleh imanmu. Nah, saudara, Anda akan menjadi kuat oleh dua hal ini aja. Di dalam Kristus dua-duanya. Pertama di dalam Kristus Anda menerima kasih karunia, yang kedua di dalam Kristus Anda dituntut menerima iman. Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, ya, dengan mata yang tertuju kepada Yesus Kristus yang adalah dalam bahasa aslinya pembuat iman dan penyempurna iman kita. Oleh sebab itu sekarang dikatakan, ya, oleh imanmu. Artinya bukan oleh perasaan kita. Kristus diam di dalam kita loh. Anda jangan bilang, kalau belum bermimpi, kalau di gereja, Yesus baru ada dalam saya. Enggak, itu perasaan Anda. Tetapi dikatakan oleh imanmu, Kristus diam di hatimu. Dan Anda disuruh berakar, berdasar di dalam kasih. Jadi yang kedua adalah, apa yang saya katakan, Anda akan menjadi kuat di dalam Tuhan ketika Anda melihat Kristus di dalam Anda. Apa maksudnya? Identitas kita adalah siapa kita di dalam Yesus. Karena Yesus di dalam kita, itulah yang membuat kita kuat. Bukannya siapa saya. Ketika Anda melihat pada siapa saya, mungkin Anda akan menjadi sombong. Dan Tuhan tidak suka orang sombong. Karena Anda merasa Anda lebih hebat dari yang lain. Anda sudah bisa mencuri, Anda sudah bisa berbicara yang kasar. Anda pikir Anda lebih layak, dan itu menjadi suatu kesombongan. Atau kadang-kadang juga Anda menjadi orang-orang yang enggak percaya diri karena saya belum bisa apa-apa, saya bisa memberi buat Tuhan, sehingga akhirnya Anda menjadi rendah diri. Dan Tuhan tidak mau. Identitas Anda adalah karena iman, bukan karena apa yang Anda lakukan, karena Yesus telah lakukan buat Anda. Sehingga kemudian Anda melihat Dia, saya adalah siapanya. Dia artinya begini, saya adalah siapa Yesus itu di dalam saya. Nah, kalau Anda melihat, inilah prinsip yang Tuhan mau pakai di dalam kehidupan kita, yaitu Yesus ada di dalam kita. Nah, siapa Anda adalah apa yang Anda keluarkan dari dalam.
bukan apa yang dipengaruhi dari luar. Oke? Nah, ini yang harus Anda ngerti. Lingkungan, keadaan, tuntutan tidak menentukan siapa Anda, tetapi ketika Anda mulai mengenal dengan iman, Anda melihat bukan dengan perasaan Yesus ada di dalam saya. Lalu mulai Anda mengalirkan Kristus Yesus di dalam kehidupan kita, itulah menjadi identitas kita. Ya, dari dalam keluar. Nah, kalau Anda melihat identitas kita di dalam Yesus kembali begitu banyak. Ini hanya beberapa, ya, Bapak Ibu, saudara-saudari. Dan nanti saya kasih linknya. Ini dia. Di dalam Yesus katakan Anda anak Allah, karena Yesus anak Allah. Anda terkasih, karena Yesus adalah anak Allah yang terkasih. Anda lebih dari pemenang. Anda adalah kesukaan Bapa. Ini ayat-ayatnya ada semua, saudara-saudari. Bukan saya ngomong, firman Tuhan yang bicara. Dan iman timbul dari pendengaran firman. Artinya berdasarkan iman, berdasarkan firman Tuhan. Apa yang tertulis oleh firman. Tadi Anda lihat sendiri ayatnya. Oleh iman. Oke? Kristus ada di dalam kita. Dan ini dia. Iman itu hidup karena firman. Semua ada di firman. Anda utusan Tuhan. Anda disertai dan tahu nggak? Anda diurapi. Banyak orang mencari pengurapan. Padahal Yesus ada di dalam Anda. Yesus siapa? Kristus. Kristus artinya diurapi. Kalau Yesus diurapi, Kristus Yesus ada di dalam Anda diurapi nggak? Diurapi. Coba Anda pikir aja begini, ya. Yesus kepala gereja kan? Kita tubuhnya. Anda melihat nggak bahwa di dalam Mazmur 103, ya, dan seperti minyak di kepala Harun. Harun itu imam agung, ya, yang diurapi. Dari mana? Kepala. Yesus kepala, imam agung kita, diurapi. Turun kemana urapannya? Ke janggut dan ke jubahnya, ke tubuhnya. Siapa tubuh Kristus? Kita. Jadi Anda dan saya sudah diurapi belum? Sudah. Kenapa Anda harus mau cari pengurapan berdasarkan apa yang lahir dari luar, berdasarkan perasaan? Anda harus berdiri tegak berdasarkan iman, bukan berdasarkan perasaan. Amin. Nah, ini dia, saudara-saudari. Anda lihat luar biasa Tuhan kita. Kalau Anda tahu siapa Anda di dalam Kristus dengan iman percaya, maka Anda menjadi kuat. Kita ini manusia baru, saudara. Ketika Tuhan menciptakan kita, ketika menyelamatkan kita, dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus, firman Tuhan dalam Korintus ini dikatakan kita ini ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Anda dilahirkan baru. Nah, tapi dilahirkan baru, roh di dalam Anda itu. Saya bertanya begini aja misalkan, ya. Anda bisa melihat nggak mata Anda? Banyak orang bilang, ya bisa. Saya tahu kok mata saya warna putih, warna hitam, ya. Ada yang bilang enggak, mata saya itu hijau. Kalau melihat uang hijau katanya. Ada yang bilang, oh mata saya biru. Kenapa? Bagaimana Anda tahu? Karena saya pakai kaca. Saya nggak bisa, mata nggak bisa lihat mata. Saya pakai kaca, cermin. Kalau saya nggak lihat, oh iya itu mata saya. Amin. Nah, kalau itu Anda bisa tahu, tetapi di dalam Anda, yang di dalam Anda, Yesus ada di dalam Anda, Roh Kudus ada di dalam Anda bisa lihat nggak? Nggak bisa kan? Tetapi Anda bisa tahu nggak? Bisa tahu dari mana? Firman Tuhan katakan, firman itu adalah cermin buat kita. Dan cermin itu mengatakan Anda adalah anak Allah, Anda terkasih, Anda sudah dibenarkan, Anda lebih dari pemenang, Anda kesukaan Bapa. Kalau Anda percaya pada cermin dunia, yang kadang cembung, kadang cekung. Kalau cembung Anda melihatnya lain, ya. Muka Anda kalau cembung jadi kelihatan lebar, kalau cekung, kalau muka Anda jadi kelihatan tipis, kurus. Bisa berubah-ubah. Anda percaya ini ada cermin yang tidak bisa berubah-ubah, yang adalah kebenaran. Biasakanlah untuk kita lebih percaya pada firman Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan daripada apa yang dikatakan dunia. Amin. Kita ini warga kerajaan surga, warga kerajaan Allah, bukan dunia. Jadi itulah kita. Nah, Ibu, jadi kita harus mengaktifkan identitas kita di dalam Tuhan. Lewat apa? Efesus 3 ayat 17 tadi kita lihat, ya, bahwa oleh iman di dalam Kristus, oleh iman Kristus dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih.
Cara mengaktifkan daripada ini adalah daripada manusia baru yang Yesus ada di dalam Anda adalah ketika Anda mulai mengenakan, mengubah pola pikir kita. Mulai melihat siapa saya berdasarkan firman Tuhan. Dan firman bagaimana? Firman itu harus berakar berdasar pada kasih. Kalau Anda baca di dalam Roma 5 misalkan, pengharapan tidak mengecewakan sebab kasih Allah berdasarkan kasih telah dicurahkan. Di dalam Galatia dikatakan iman bekerja oleh kasih. Iman dikatakan di power, dikasih kuasa untuk bekerja oleh kasih. Jadi ketika Anda mengakarkan segala sesuatu berdasarkan kasih, maka Anda mulai mengefektifkan identitas Anda. Artinya begini, ketika Anda mulai merasa bahwa Tuhan gak sayang saya, pilih kasih, Anda mulai sedang tidak mengaktifkan manusia identitas baru Anda di dalam Kristus. Anda harus percaya itu, ya. Baru kemudian Anda tinggal menantikan kuasa Tuhan bekerja buat Anda dan saya. Amin. Nah, tapi saya diberkati oleh satu bukan ilustrasi tetapi juga suatu hal yang disampaikan, diajarkan oleh seorang hamba Tuhan. Dikatakan begini, bagaimana kita mengaktifkan identitas kita yang baru secara real di dunia nyata. Dia katakan begini, Bapak Ibu, ya. Ketika saya ataupun Anda siapapun juga kita sedang mau pergi keluar, ketika Anda bangun pagi hari, biasakanlah untuk memperkatakan siapa saya dalam Kristus. Karena pikiran kita ini selalu cenderung untuk mengulang ataupun mengingat ataupun juga memperkatakan di bawah sadar kita apa yang sering kita percayai. Kalau kita sering dengar dunia, kamu gak punya apa-apa, kamu bukan siapa-siapa, maka pikiran kita tanpa kita suruh akan menduplikat pikiran-pikiran yang sering kita dengar. Oleh sebab itu ketika Anda bangun pagi, mulai berkatakan siapa saya di dalam Kristus. Saya orang yang diberkati, saya orang yang disertai Tuhan, saya orang yang diurapi penuh dengan kuasa. Saya adalah tangan Tuhan di muka bumi ini. Saya adalah utusan Tuhan. Saya adalah orang yang dipenuhi dengan kemurahan Tuhan. Anda mulai berkatakan itu. Lalu ketika Anda mulai keluar menghadapi sesuatu, Anda mulai sertakan Tuhan. Karena saya katakan segala sesuatu ini harus dimulai dengan hubungan. Jadi umat yang mengenal Tuhan dan dalam hubungan akan menjadi kuat dan bertindak. Anda harus mulai dengan hubungan. Tuhan, terus dia begini, Tuhan, terima kasih. Engkau telah membuat saya menjadi anak-anak-Mu yang terkasih, diurapi. Hari ini saya mau bekerja, saya mau usaha. Saya percaya hasilnya adalah sesuai dengan firman-Mu. Anda berkatakan aja. Maka Anda habis itu tenang aja. Izinkan dia bertindak. Biarkan kuasanya dan rancangannya bekerja buat Anda. Kapanpun terjadi ya gak masalah, tetapi Anda terus menantikan Tuhan. Dalam Yesaya katakan, orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Anda akan menjadi kuat terus. Ketika Anda keluar berusaha sesuatu, Anda mengerjakan sesuatu, lalu Anda sudah memperkatakan yang tadi kita lakukan. Anda perkatakan siapa Anda dalam Yesus. Kemudian Anda mulai menaruh pengharapan Anda bahwa Tuhan melakukan sesuai apa yang difirmankannya. Dan Anda tinggal tunggu. Tapi ketika Anda berjalan, Anda melihat hasilnya tidak seperti yang Anda inginkan, jangan takut, terus nantikan. Mulai perkatakan, tambahkan lagi, firman yang dikeluarkan mulut Allah akan kembali sia-sia. Mulai perkatakan lagi, janji Tuhan masih digenapi di muka bumi segera dan sempurna. Maka Anda akan mendapat kekuatan terus yang baru untuk Anda menerima apa yang Tuhan sudah sediakan buat Anda. Amin, saudara-saudari. Jadi hari ini kita belajar, apapun situasi Anda, apapun kemampuan kita, walaupun kita nggak punya kekuatan apa-apa, tetapi itu tidak harus dan tidak boleh menentukan keadaan kita, tidak boleh menentukan hasil akhir kita. Tetapi menjadi hasil akhir kita yang menentukan kita adalah karya Kristus. Ketika Anda menerima karya Kristus, Yesus mati buat Anda, bukan karena Anda layak. Dia mati ketika kita masih berdosa, dan Dia sudah berikan
maka Anda sedang dibuat menjadi kuat. Anda menerima segala sesuatu karya Yesus berdasarkan anugerah, bukan kelayakan Anda. Anda sedang tidak ada yang bisa memberhentikan Anda untuk menerima kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan datang bukan karena saya layak, tetapi karena Tuhan baik, saya mau berbuat baik. Karena Tuhan sangat baik, maka saya mau beres, mau benar. Suatu ketika teman saya yang saya kenal, saya kagum, saya tanya sama dia, kamu luar biasa, kamu sungguh-sungguh sama Tuhan, luar biasa. Saya ngeliat dia begitu baik, selesai. Tapi apa yang dia ngomong ke saya luar biasa begini, saudara. Dia bilang, kamu gak tahu apa yang sering saya lakukan. Kamu gak tahu ya, apa yang telah saya perbuat. Saya pikir dia mau ngomong, oh saya sudah doa puasa, saya doa berapa jam sehari. Nah dia bilang enggak. Dia bilang, saya pernah berbuat sesuatu yang tidak terpikirkan. Saya berbuat sesuatu yang dosa, yang luar biasa. Tetapi kemudian saya ingat bahwa saya diberkati bukan karena perbuatan saya, tetapi tidak membuat itu saya melakukan dosa seenaknya. Tapi justru itulah ketika iblis mulai panah-panah, kamu itu gak layak, kamu itu gak benar, pernah berbuatnya gak beres. Tetapi itulah yang saya bawa ke Tuhan, dan itulah yang membuat saya dipacu untuk menjadi benar. Kenapa saya bilang, Tuhan saya gak baik, saya gak layak, tetapi Tuhan kasih kesempatan, besok saya gak mau main-main lagi. Saya mau lebih sungguh-sungguh. Inilah yang Paulus perkatakan. Dia orang yang paling berdosa dan layak, tapi dikasih kesempatan, dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, sehingga dia katakan, oleh kasih karunia Allah, kemurahan Tuhan ini, aku bekerja lebih giat dari yang lain. Itulah kasih karunia yang bekerja sama kita, bukan membuat atau menjadi kita berdosa, tetapi justru memacu kita. Ketika Anda melihat bahwa karya Yesuslah itu kasih karunia yang melayakkan Anda akan tinggal diam. Anda akan terus menggunakan identitas baru. Saya orang yang tidak dikuasai dosa lagi. Saya orang yang diurapi. Saya adalah wakil Tuhan di muka bumi ini. Dan ketika Anda memiliki hubungan tersebut, Anda akan lebih dari pemenang. Anda akan menjadi kuat sehingga Anda tetap teguh menantikan hasil yang Tuhan siapkan buat Anda dan saya. Amin, saudara-saudari. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat firman ini, dan lihatlah firman ini ditujukan kepada kita semua. Jadi Anda sudah melihat bahwa bukan hanya kita disuruh berdiri teguh, tetapi kita disuruh menjadi kuat. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena Tuhan Yesus telah menebus kami. Kami menerima kasih karunia, dan demi kasih karunia dan kasih karunia semakin berlimpah-limpah. Kami diberikan identitas baru. Bukan semua karena kami layak, tetapi karena Yesus. Hanya kemurahan Tuhan, karya Tuhan, dan karena Roh Kudus juga yang menuntun kami kepada kebenaran yang memerdekakan kami. Bukan kebenaran yang membuat kami tertekan, tetapi kemerdekaan yang memerdekakan kami. Hari ini kami mendengar kebenaran itu, kami bersyukur. Keadaan mungkin sulit hari-hari ini, tapi kami tahu kami tidak ditentukan oleh keadaan. Kami ditentukan oleh kasih karunia yang Tuhan curahkan, dan kasih karunia Tuhan yang curahkan adalah berlimpah-limpah. Kami adalah siapa Yesus di dalam kami. Itulah identitas kami, lebih dari bermenang, diurapi, dikasihi, disayang, disediakan Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami percaya bukan keadaan, tetapi apa yang Kau lakukan dan firmankan, itulah yang Tuhan kami. Kami bersyukur, kami terima di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan.